soal basic seperti ini masih banyak yang salah dan itu menyebabkan akhirnya ya nilainya nol soalnya jadi kesimpulannya tuh sebagai besar kalkulasi farmasi itu banyak yang ya kurang memuaskan gitu ya. Jadi kita kalian yang sedang mengikuti perkuliahan ya sekarang karena kita nanti di apoteker kalau nggak berubah peraturan yang seperti yang sekarang langsung itu nggak dapat kuliah duduk di sitting di kelas gitu ya dalam waktu yang lama. Jadi itu pada saat peracikan ini, pada saat kita perkuliahannya kita sambil mereview lagi, mengulang dan ya itu dan kalian kerjakan benar-benar di saat ini tadi ya. Jadi mudah-mudahan kalian udah baca ya bukunya itu dipakai kalau mau di print di bukunya juga mungkin lebih baik juga bacaan kalian. Oke. Sekilas tadi cek cepet ya pakainya dada tapi ya kita lihat aja nanti sambil ini ya di materi hari ini. Bisa kelihatan slide saya? Sudah, Bu. Jadi ini saya ditugasi oleh koordinator kuliah ini Pak Hakim untuk memberikan materi ini, gabungan materi dari chapter 6, 9, dan 20 kalau di buku Ansel kita itu ya, Pharmaceutical Calculation. Dan nanti minggu depan itu dalam 2 pertemuan dengan satu rombongan lagi tentang pemekatan, konsentrasi, bla 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 juga nanti paket nanti akan menyusul diberikan di pekan depan. Minggu ini tentang ini ya. Ini jadi apa yang akan saya berikan hari ini sebenarnya dasar dan akan sering digunakan, ditemukan, dan mungkin juga sekarang kalian juga menggunakan dan di apotek itu juga masih sering digunakan juga apalagi di rumah sakit ya kan mungkin kalian yang peracikan steril sekarang ini ya apa mungkin akan juga perhitungan dosis tuh banyak menggunakan salah satu dari ini kan potensi ekivalensi. Nah itu harus perhitungan ini semua ya. Jadi nggak ada cerita nanti oh belum pengalaman belum pernah di apotek dan ini enggak itu ini dasar jadi sebenarnya basicnya dari matematika lalu kemudian kalian di awal itu kemarin di kuliah maupun praktikum yang kimia analisis kan menghitung dan juga sehari-hari membuat standar larutan standar pasti banyak menghitung konsentrasi ya kan. Terus kemudian kalau potensi memang mungkin akan banyak di pas praktikum peracikan karena berkaitan dengan kekuatan dosis obat, ekivalensi juga ya. Kita lihat. Jadi ini kalian sambil ini materi yang akan saya sampaikan asli sebagian besar itu memang saya ambil dari nge-refer dari buku Pharmaceutical Calculation itu ya sebagai textbook utama kita untuk praktikum peracikan ini. Tapi kalian kalau mau pakai yang dari Remington juga ataupun yang lain apa Langley apa aja lupa. Nah itu juga bisa tambah ini ya wawasan. Jadi apa yang diharapkan dari materi ini, dari perkuliahan ini, ya, bahwa kalian pertama ya harus paham dulu, ya, tentang berbagai macam pernyataan konsentrasi. Contoh ya, konsentrasi perlu diterangin lagi. Konsentrasi, terus juga ada istilahnya di sini kita ada berbagai terkait dengan konsentrasi atau mungkin kalau diperacikan kalau di resep ya kita di lab peracikan sehari-hari kita mungkin nyebutnya dosis ataupun kekuatan gitu ya. Tapi ini yang basic ya dulu standar pokoknya semua tentang konsentrasi. Itu dalam konsentrasi ada pernyataan tentang persen W per V ini dalam bahasa Inggris ya weight in volume atau kalau bahasa Indonesia mungkin persen B per V, persen V per V, persen W per W. Dengan konsentrasi ada juga dinyatakan kadang dalam bentuk rasio kekuatan gitu ya, rasio strength dan juga kemudian nanti kita mengukur juga potensi dan
ekuivalensi misalnya. Nah, memahami dulu itu apa, maksudnya konsentrasi itu apa sih, rasio kekuatan itu apa sih, potensi itu apa sih, lalu kalian harus bisa mengkonversi, jadi nanti mungkin dari tadi kuis tadi ya, itu dasarnya, standarnya, gimana dulu, jadi dari basicnya dulu, dari persentase kekuatan ke rasio kekuatan dan sebaliknya. Terus kemudian lalu kalian menghitung latihan nanti bukan banyak ya, mudah-mudahan udah juga dicoba mengerjakan sendiri, jangan dibaca aja kalau soal hitung-hitungan gini dari yang buku yang udah diberikan ya. Kalian diharapkan bisa menghitung persentase kekuatan, rasio kekuatan sediaan farmasi. Tadi kan misalnya tadi 0,02% ya angka umum gitu ya. Tapi gimana kalau dia itu adalah suatu kekuatan dari sediaan farmasi. Lalu kemudian juga menghitung satuan potensi. Kita tahu bahwa dosis obat di dalam sediaan-sediaan farmasi itu enggak selalu dinyatakan dalam miligram kayak kemarin ya praktikum yang kemarin aja. Misalnya itu dalam miligram ya, tapi kadang-kadang juga dalam unit-unit tertentu seperti misalnya IU, ya kan, International Unit, ataupun misalnya satuan yang kecil, mikrogram dan sebagainya. Ya, terutama untuk produk-produk biologis, ya nggak, vaksin, terus ada juga beberapa antibiotik, vitamin, ya, yang proses pembuatan aktifnya itu diperoleh dari proses biologis atau bioteknologi. Kita juga harus menghitung presentasi komposisi senyawa kimia ataupun bahkan bahan aktif obat, ya kan? Kayak kemarin misalnya amoksisilin, itu kan ada amoksisilin trihidrat. Padahal yang kerja bukan amoksisilin trihidrat, tapi sebagai amoksisilinnya. Maka kita harus bisa menghitung berapa dosis amoksisilin yang sebenarnya terdapat dalam amoksisilin trihidrat. Misalnya. Lalu kemudian ini menghitung mungkin dari kasus umum sehari-hari gitu ya. Lalu kemudian kalian harus bisa mengaplikasikannya nanti pada saat bekerja di apotek, di rumah sakit, atau bahkan ya kalau sekarang di lab ya, lab peracikan itu harus bisa menggunakannya, harus bisa mengaplikasikannya saat kalian menemukan apapun kasusnya dalam resep maupun permintaan obat, ya. Berapa bahan yang harus dipakai untuk membuat sediaan farmasi yang ini bahan yang terdapat dalam sediaan farmasi maksudnya apa nanti kalian di industri farmasi. Jadi ini case-nya di bahan farmasi. Kalau harus digunakan diambil saat peracikan itu pada saat kalian praktik di apotek gitu ya. Jadi tidak kayak kalau sekarang ngambil bahan baku yang bahan baku prefabrikasi, sediaan prefabrikasi gitu ya, kayak seperti yang kita lakukan di praktikum peracikan. Jadi kalau ini berapa jumlah bahan yang terdapat dalam sediaan farmasi, maksudnya ini waktu formulasi. Jadi ini akan digunakan, diperlukan di setiap aspek kalian dalam pekerjaan farmasi gitu ya, baik di industri, mulai di industri ataupun di komunitas gitu. Ya. Paham sampai sini apa yang dimaksudkan pada saat ini? Dan ini kebanyakan kalau dari pengalaman saya, ini karena kompetensi dasar ya biasanya sering keluar di OC dan juga pada saat seleksi rekrutmen pegawai gitu ya, apoteker itu banyak jadi soal untuk ya soal ini hitungan. Apalagi yang melamarnya ke industri farmasi ya maupun komunitas gitu ya. Jadi ini benar kalian harus latihan seperti apa misalnya. Sekarang kita dari basic dulu ya tentang persentase. Apa sih gampang ya persen dosis, persen kekuatan. Itu ya dasarnya itu percentage. Apa artinya persen? Persen. Persen itu berarti dari per 100. Ya, ya. Jadi per 100 itu merupakan bagian satu bagian di dalam 100 gitu ya, dalam yang besarnya. Jadi kalau diilustrasikan seperti gambar di layar kalian tuh ya, kalau kita utuhnya semua itu adalah dalam 100 kan, per 100, dalam 100. Berarti ini dalam 100 kotak ini utuh
kotak utuhnya semuanya kalau kita bagi itu 100. Nah, 1% itu ya satu bagiannya dari ini kan semua kotak ini kalau kalian hitung nih, kalau nggak percaya tuh, 3, 4, 6, 7, lu 10 baris, 10 kolom, 100, ya kan? Ya enggak, 100 kotak tuh semua 100. Nah, satu bagian itu adalah satu kotak ini. Jadi 1/100 atau dalam bahasa matematikanya 1/100. Per di sini artinya dalam, gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan 1%. Percentage itu selalunya per 100. Tuh. Paham sampai sini? Masih ada yang bingung? Nah ya, jangan ya, karena nanti kalian sering ini masih bilangannya bulat gitu ya. Kalau nanti bisa juga, kalau misalnya ini nanti kotak ini dibagi lagi nih, misalnya bagi 10 jadinya 0,01 gitu. Jadi berapa persen tuh 0,1-nya 10% dari per 100. Jadi per 100 percentage ya. Nah, kemudian dari situ bisa lagi jadi fraksi, itulah nanti yang jadinya rasio, ya kan? Misalnya nih ya, ini tetap nih dari percentage biasanya ya kan, rasio itu atas ada bawah itu rasio gitu ya. Ini prinsip dasar dulu ya di dalam matematika tentang percentage, terus fraksi gitu ya. Di sini nyatakan misalnya contohnya di sini 2/5. Pokoknya kayaknya 2/5, terus kemudian 2/5 ini coba diubah menjadi persen. Berapa? Ya kan? 2/5 itu juga sama dengan berapa? 4/10, ya enggak? Begini kan. Lalu kemudian kalau ngubahnya kan 2/5 dari fraksi ke percentage, artinya berarti ngubah menjadi per 100, berarti denominatornya itu pembaginya di bawah itu harus 100 gitu ya. Per 100, ya ini tinggal kita kalikan aja kalau kalian di SMA dulu ya, berapa yang bisa menghasilkan 100 gitu kan, kalikan berapa. Ini tapi bertahap biar gampang, ininya di dalam per 10, 4/10, lalu 10 ini kan lebih gampang ya, kalau diubah bawahnya jadi 100 tinggal kalikan 10, di bawah dikalikan 10, di atas kalikan 10 gitu kan, 40. Dalam bentuknya denominatornya atau pembaginya di bawah ada 100, itulah bisa kalian ubah menjadi bentuk persen tanda persen gitu ya, 0 strip 0 gitu ya. Atau mau gampangnya gimana? 5 kali berapa yang jadi ke 100? Kali 20 ya. Jadi di atas kali 20, bawah 20 biar nilainya tetap sama gitu kan. Kiri kanan sebelum dan sesudah ya harus kalau ini jadi yang sebelah kiri ini disebut fraksi atau juga rasio gitu ya, itu harus dinyatakan dalam bentuk pembagi yang terkecil, yaitu 2/5 gitu ya. Kalau kita mengubahnya ke jadi persen, ya harus ubah pembagi bawahnya nih, si yang angka 5 ini menjadi di bawahnya biar 100, tapi tanpa mengubah rasionya. Ini rasionya ya. Jadi ini harus dikalikan berapa? 100 bagi 5, 20. Di bawah dikali 20, di atas dikali 20. Dapatlah jadi 40/100. Jadi 40%. Dah, gampang ya? Ya, ingat lagi sekarang pelajaran SMA-nya, banyak sebelumnya. Nah, ini kalau step-stepnya ya. Misalnya ini contoh di sini 16. Nyatakan 16 dari 50 itu dalam bentuk persentase. Berapa sih 16/50 itu dalam bentuk persen gitu ya. Ini step-stepnya ya tadi sebagai. Jadi kita tulis dulu 16 out of 50 itu berarti buat tulis dulu dalam bentuk fraksi atau rasio nanti ya disebut ya. Jadi formatnya seperti ini atas bawah gitu ya pakai garis strip 16/50. Lalu cari fraksi yang ekivalen dengan nilai ini dengan denominatornya bawahnya 100 gitu kan. Jadi 16/50 dikalikan berapa nih? 50 biar ke 100 kali berapa?
Dikali 2, Bu. Dua kan, di bawah kali 2, 50 kali 2, 100. Tapi kita harus buat fraksi yang ekivalen, jadi harus sama. Maka di atas pun harus dikali 2, ya, 32. Jadi udah sekarang denominatornya 100, 32%, maka kita bisa ubah menjadi bentuk satuan 32%, ya. Jadi persen itu ya harus dengan satuan lambangnya itu yang 0, garis miring 0. Ya, paham sampai sini? Harus tahu, harus paham. Kalau nggak ini kalian tulis di sini, ini tulisnya dinarasikan terserah lah, ya pokoknya. Sekarang coba nih, ya nggak pakai kalkulator nih ya, nggak boleh pakai kalkulator. Walaupun kalian bisa, mungkin possible gitu ya, kalian mengakses kalkulator dari tempat kalian masing-masing. Tapi coba kerjakan ini. 42 out of 60. Ubah semua jadi persentase. Ya, coba 1 menit, bisa nih 4 soal 25 detik tiap ini. Harus bisa, siapapun yang dipanggil mestinya harus bisa ya. Ini macam-macam bentuknya, yang paling basic yang angka-angka aja, 42 out of 60, terus 33 out of 150. Ini istilah dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin 42 dari 60, 33 atau 42 dalam 60 itu berapa persen sih? 42 dalam 60 itu 33 dalam 150. Lalu dalam bentuk satuan yang lain gitu ya. Itu tadi dasarnya ya, angka. Kalau ini sekarang ada satuannya. Ini waktu ya, 12 menit dalam 1 jam. 12 menit itu berapa persen sih dalam waktu 1 jam kita itu, ya? Atau mungkin ini yang sehari juga 600 gram. Ambil, ayo ambil kurangi gula itu 5% gitu. Jadi berapa yang dikeluarin gulanya gitu, ya kan? Nah, ini contohnya 600 gram out of 2 kilogram. Dan tetap prinsipnya tadi dipegang apa prinsip percentage tadi, persentase. Coba latihan dulu nih. Indo udah siap? Hitungnya. Hmm? Langsung ke persen, Apa? langsung ke dalam persennya. Apa? Dengar nggak jelas? Kamu kedengeran bersuara tapi nggak jelas ininya. Itu. Langsung Pelan-pelan. ke dalam persen, Bu. Atau Iya, maksudnya iya, iya. Diubah semua ini kan rasio ya. Sekarang masih dalam bentuk fraksi kan. Kalian ubah dulu ke fraksi dan hasil akhirnya dalam persen. Kita tentang persentase. nomor 1 70%. Berapa? 70%. Yang mana itu yang 70%? Yang Yang nomor satu, berapa? Nomor 1. Nomor 2? Low. 0,72%. Berapa? Lu ngomongnya buka mulutnya yang jelas. 22. 2. Itu yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3? 20%. Nomor 4? 30%. Ada jawaban lain yang lain teman-teman ya? Oke, terima kasih. Lapindo. Taslim gimana? Ada yang berbeda nggak dari Lapindo tadi? 72%, 22%, 20, 30. Sama, Bu. Sama? Iya. Lazuardi gimana? Ada yang berbeda? Sama ya, Bu. Jangan bilang sama-sama aja. Kalau Berapa kalau aja? kalau yang pertama kalau tidak salah 70%, yang kedua 22%, yang Jangan ketiga kalau nggak salah, jawaban kamu berapa? Nomor 1, nomor 1 70%, Bu. 70%. Nomor 2, 2%, nomor 3, 20%, mhm. nomor 4 30%.
Oke, kasih Marcel. Marcel Tanadi, berapa yang pertama? Punya kamu. Yang pertama 70%, Bu. Yang kedua 22%, yang ketiga 20%, yang keempat 30%, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Kita lihat ya jawabannya. Ya, benar ya? Oke, udah bisa ya? Yang lain yang nggak saya tanya, benar nggak jawabnya? Kalau masih ada yang salah, boleh diikuti nih ya jalannya ya, tahap-tahapnya. Jadi prinsipnya semuanya diubah jadi per 100 gitu ya jalannya. Berapa sih di ini 42/60 paling gampang mungkin ya ini kan masih besar ya, bisa dibagi lagi jadi 7/10 tinggal kali 10, macam-macam ya. Prinsipnya pokoknya semua dibawa jadi 100, 100 bagi 60 ya kan, dan seterusnya. Kayak 70, 22, 20, 30%. Ya, udah pintar semua tadi yang tanya. Yang lain mudah-mudahan juga semua prinsip ini nggak lupa ya. Oke, sekarang kalau dalam farmasi gimana? Di mana kita jumpai persen biasanya? Mungkin kemarin kalian di praktikum peracikan steril ya, banyak ya menemukan yang persen-persen, terutama larutan infus. Seperti di sini nih contohnya nih. Jadi beberapa sediaan farmasi itu konsentrasinya memang dinyatakan dalam persentase. Baik itu persentase dari zat aktifnya maupun persentase bahan-bahan tambahan lainnya. Ya kan? Mungkin kalian lihat komposisi obat itu ada 2 obat dan sebagainya, terutama biasanya tuh yang jamu-jamu, terus sediaan bahan alam tuh ya, mengandung kurkuma sekian persen, mengandung guazuma sekian persen dan seterusnya. Ya, contoh di sini itu ini dari sediaan steril, garam, ya kan, NaCl. NaCl mengikuti larutan isotonis tubuh itu adalah NaCl 0,9%. Apa maksudnya 0,9%? Coba Clinton, kalau kamu lihat sediaan di depan ini, ya, misalnya bakteriostatik 0,9% sodium chloride. Itu aja tulisannya, 0,9%. Kira-kira apa maksudnya dari persentase itu? 0,9%. Sodium chloride ini bentuknya injeksi, larutan injeksi ini ya, volumenya 30 mili. Apa kira-kira menurut kamu ini Clinton? Kalau itu Bu, dia konsentrasi sodium kloridnya 0,9 gram per 100 mili dibuat dalam 30 mili larutan. 100 mililiter apa? 100 mili larutan sodium klorid, Bu. Larutan sodium chloride ya. Jadi ada kira-kira 0,9 gram. Jadi kalau di dalam 30 mili ini ada berapa sodium chloride-nya? Bisa nggak coba kalau lanjut? Ada berapa gram? Tadi kan 0,9 gram dalam 100 mili kan? Tapi ini sediaannya cuma ada 30 mili. Jadi ada berapa sodium chloride-nya di dalam sediaan ini? 0,9 di dalam 100 mili. Kalau dalam 30 mili, berapa gram sodium chloride-nya? 0,27. 0,27. Setuju? Ada yang lain yang punya jawaban berbeda? Anggreni berapa menurut kamu? 0,27, Bu. 27 apa? 27 gram. Oke, yang lengkap ya. Kalau namanya satuan, kita bicara tentang sediaan satuan, konsentrasi, kekuatan, dosis, itu harus lengkap sampai satuannya. Oke, terima kasih. Paham yang lainnya? Yang lainnya ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, mau diulangi lagi, tinggal bilang aja ya. Kita harus take time sekarang daripada nanti pas lagi ujian atau pas lagi diperlukan kelabakan gitu ya. Jadi di USP maupun di Farmakope juga ya
Jadi kalau cuma dinyatakan nggak ada belakangnya, kalau tadi depan kan di awal tadi saya bilang persen itu ada persen W per V, W per W, V per V, B per V gitu ya. Nah ini itu maksudnya adalah persen V per V di sini ya, seperti contoh yang digambar ini, itu jika sediaannya ini merupakan sediaan cair gitu ya. Sediaan cair itu defaultnya. Bila bukan itu default, dia biasanya akan langsung menuliskan di situ, gitu ya. Atau bisa juga V per V umumnya, atau bisa juga persen W per V jika di dalamnya itu si solutnya atau konstituen di dalamnya itu adalah dalam bentuk wujud zat padat. Jadi sodium klorida di sini ya, sodium klorida sebagai solutnya atau konstituen padat, ya kan? Maka persen di sini menyatakan persen gram. Zat padat kita timbang ya, timbang dalam bentuk satuan gram, satuan standarnya dalam 100 mili. Lalu jika solutnya atau konstituen di dalamnya itu adalah cairan, maka dia adalah persen V per V, gitu ya. Terus kalau misalnya solut maupun pembawanya itu padatan, itu adalah persen B per B, seperti misalnya di misalnya sodium klorida tablet, ya kan? Sodium klorida dibuat dalam sediaan tablet, sediaan padat, maka persen di situ adalah persen W per W kalau dia persen, dinyatakan dengan persen. Itu kalau bahasa Inggris W per V, V per V, W per W. Bahasa Indonesia berarti W per V ini persen, B per V. Kalau V per V tetap, ini W per W jadi persen B per B. Gitu ya. Dan ini mixture, ini seperti yang tadi. Oke, ini dia tadi ya soal kuis kalian kan. Berapa gram dextrosa yang dibutuhkan untuk membuat 4 liter larutan dextrosa 5%. Larutan dextrosa 5% itu untuk apa ya? Ayu, Nirwanda. Kalian udah dapat belum? Kerja dengan dextrosa 5% nggak waktu di lab peracikan steril? Atau mungkin di lab steril? Untuk apa dextrosa 5%, Ayu? Untuk infus, Bu. Pencampuran obat dimasukin ke infus dextrosa. Untuk mencampur obat. Dibuat larutan dextrosa 5% itu tujuannya. Sebagai infusnya, Bu. Iya, infus itu kan bentuk sediaannya. Cairan dalam jumlah besar itu namanya infus. Tapi gunanya untuk apa kalau di klinis? Untuk apa pabrik farmasi? Untuk apa kamu sebagai apoteker membuat larutan infus dextrosa 5%? Salah satu fungsinya ya udah sebagai larutan pencampur untuk obat pembawa gitu ya. Tapi indikasinya apa? Indikasi obatnya. Dextrosa ini termasuk obat atau ya senyapnya atau apa? Termasuk zat aktif juga kan? Dia bisa bahan tambahan, bisa juga zat aktif atau zat yang diharapkan bekerja secara farmakologi. Apa Ayu? Paham nggak maksud saya indikasi? Di sediaan dextrosa 5% ada tulisannya kan? Untuk apa indikasinya kira-kira kalau menurut kamu? Apa dextrosa? Untuk apa? Kadar gula darah rendah ya, Bu. Apa? Kadar gula darah rendah. Indikasi kadar gula darah rendah. Ya, dia bisa jadi penambah energi. Dextrosa itu sama dengan glukosa. Nah, lihat lagi ya, cek. Kita sebenarnya nggak bahas itu, cuman ini biar kalian selalu aware gitu ya kalau tiba-tiba menemukan suatu apa ya, ya kayak gini lah suatu subjek gitu. Saya selalu berusaha untuk membuat contohnya semua yang farmasi yang ada di kita temukan, akan kita temukan gitu ya dalam praktek farmasian.
Jadi ini adalah larutan dextrosa 5%. Itu biasanya dipakai umumnya dipakai sebagai infus untuk pembawa obat, untuk mengencerkan obat dan sebagainya. Walaupun nggak selalunya bisa begitu gitu ya, karena nanti terkait dengan inkompatibilitas dan juga baik secara fisik maupun juga kimia gitu ya, atau farmakologi gitu ya. Itu harus kalian perhatikan. Makanya kalian harus tahu apa itu dextrosa, bentuknya apa, kompounnya apa, strukturnya kayak apa, berarti dia bisa OTT atau inkompatibilitas dengan zat-zat senyawa apa gitu ya. Itu yang harus maksud saya kenapa saya nanyain kenapa kalian harus tahu apa itu dextrosa. Kalau yang sekarang concern kita ini adalah menghitung aja. Pokoknya ini ada dextrosa 5% di label, terus kamu membuat dextrosa 5% sebanyak 4 liter gitu kan. Jadi berapa gram yang harus kalian timbang. Jadi ini formulasi di industri gitu ya, di industri steril. Nah ini, berapa jawabannya kalian semua? Ya kan tadi sekilas sih benar dari ini ya. Mudah-mudahan yang lain yang belum bisa juga benar. Jadi pertama ya sama harus cari dulu berapa sih 5% tuh apa artinya 5%? 5 gram dalam 100 mili kan. Terus kita mau buat harus 4 liter. 4 liter itu dulu kalian terjemahkan dulu. Jadi bisa makan. Kalau tadi persen per 100, tadi gimana jadinya gram per 100 mili kan, 100 mili. Jadi akan lebih handy, lebih mudah itu jika 4 liter ini pun harus satuannya sama dalam mililiter. Jadi 4 liter kalian bisa sebagai 4.000 mililiter. 4.000 mililiter dextrosa 5% itu dalam apa? Mililiternya itu, cairannya dalam apa? Cairan apa? Risya. Dextrosa 5% kira-kira per 100 milinya tuh cairannya itu cairan apa? Apa Risa? Belum kedengeran suaranya. Kamu kameranya yang bener dong, taruh depan gitu yang cakep kayak kita nonton TV. Nah, ya kan kemarin udah kita kayak pas ini di lagi Zoom meeting ini kalian juga harus profesional gitu, tampak muka ininya jangan kelihatan cuman bagian atasnya aja atau cuman lihat kerudungnya aja atau ya itulah kalian tahu ini maksudnya. Apa Risya? Apa cairannya? Water for injection, Bu. Cairannya apa? Water for injection, air gitu ya. Jadi Iya, Bu. basically-nya air gitu. Air, kenapa air? Karena kalau air 4.000 mililiter itu juga bisa sama dengan berapa? Berapa bobotnya air 4.000 mililiter? 4.000 gram. Kenapa? Karena BJ-nya air itu adalah 1 liter kan. Jadi kita bisa ini Pak. Dengan ini kita bisa langsung juga pakai dalam gram, ya kan? Jadi itu bisa 4.000 gram, 5% sama dengan 0,05. Bisa kita ini juga 0,05. Jadi selanjutnya ya udah tinggal 4.000 gram kali 0,05. 0,05 bagian dari 4.000 gram itu dapatnya 200 gram. Atau langsung aja gitu begini ya. 5 gram per 100 mili kali, tapi jangan lupa satuannya disamain dulu. Ya, nggak bisa kalau 5 gram per 100 mili kali 4L. Lain jawabannya. Ya enggak? Ya kan? Kenapa nih? Karena kita mau cari gram kan. Jadi berarti ini kalau sama dia mililiter per mililiter coret kan? Oh, ya kan? Nih kalau pembagian gini kan, ini coret, berarti sisa apa? Ini ya, gram. Inilah yang jadi satuan di sini. Ya, oke. Jadi kalau mau langsung kemudian bisa 5% sama dengan 5 gram per 100 mili. Kalinya kali berapa? Dari 4 liter. Jangan 4 liter dibuat di sini. Berapa kalau 4 liter kalian buat di situ angkanya 4? 20 per 100, 0,2.
gram. Beda kan? Ya, jadi harus disamakan salah ya. Jadi harus disamakan satuan volumenya disamakan mililiter, maka di sini juga harus mililiter. 4 liter berarti harus dikonversi dulu ke mililiter. 4.000 mililiter, satuannya udah sama, ini bisa coret. Berarti perkalian 5 kali 4.000 gram per 100 itu sama dengan 200 gram, itu jadi satuannya. Ya, paham tuh? Yang sering salah, banyak liter karena buru-buru. Itu kebiasaan banget di OC, di lembar kerja itu nulis, kalau disuruh nuliskan jalannya, perhitungan, itu yang ditulis tuh cuman angka-angkanya aja 5/1 sekali 4 nemu. Jadinya kalian nggak kontrol, nggak ada kontrol di situ, nih dihapus semua, nggak ada. Tahu-tahu nanti muncullah ada satuan di belakangnya. Ya, syukur-syukur kalau benar 200. Kalau nggak, pas kayak ingatnya 4 gitu ya, terus ini jadi 0,2 ya udah salah gitu. Walaupun maksudnya di kepala kalian itu 200 gram gitu. Ya, dan menilai itu apa yang tertulis. Jadi itu ya salah satu yang harus jadi perhatian. Nah, soal yang berikutnya itu soal resep ya, potasium, peracikan. Ini membuat kalau compounding dulu di apotek ini masih suka disuruh buat ini, sediaan permanganat larutan, solution permanganat itu untuk antiseptik, gitu ya. Jadi potasium permanganat 0,02%. Jadi kalian harus membuat sediaan 0,02% potasium permanganat. Di situ udah dikasih tahu add-nya water itu 250 mili. Jadi sediaan akhirnya harus 250 mili. Berapa jawabannya? Siapa tadi? Angelin. Angelin mana nih? Nggak kelihatan Pak ya. Berapa tadi jawaban kamu? Yang soal nomor 2. Dapatnya 0,05 gram, Bu. 0,05 gram. Ada yang lain yang berbeda atau jawaban yang lain? Rahel berapa Rahel? Berapa tadi jawabannya Rahel? Mana si Rahel nih? Yang off cam ini kalau mau keluar mau kamar mandi apa bilang ya. Jadi kalau pas kalian dipanggil ditanya itu ya tahu kabarnya gitu. Bukan cuman join aja tapi ya nggak aman. Ya itu udah tahu sendiri lah ya, harus menghargai sendiri waktu kuliahnya. Rahel mana Rahel? Iya, Bu. Berapa tadi jawabannya nih yang soal ini? 0,05 gram, Bu. 0,05 gram. Tadi siapa 0,02. Ya, ada lagi yang lain? Ika berapa jawabannya? Berapa Ika? Ya udah tinggal lihat. Bu, tadi kamu ngerjakan kan? Berapa jawabannya nomor 2? Ika Aidil Putri. Ada 2 Ika di sini. Iya, Bu. Berapa jawabannya tadi yang soal ini? Ya, tinggal baca catatanmu tadi toh. Berapa? 0,05 gram, Bu. Oke, terima kasih Ika. Kita lihat ya. Ya, jawabannya 0,05 gram. Jadi sama ya kayak tadi ya ngerjainnya, cuma ini ada persen mili, ini langsung udah mililiter. 250 mili, kalau mau langsung pakai gram ya jadi dalam bentuk 250 gram. Ini juga sama ya, water itu BJ-nya 1, maka dia bisa menyatakan juga dalam gram. Dan 250 tinggal 250 gram kali 0,02%. Awas ya, hati-hati. Jadi 0, aja udah desimal kan 0,02/100. 0,02/100 artinya berapa itu nolnya? Berarti 0,02 sendiri berapa? 2/100, ya kan? Yang suka mungkin 0,02 sendiri berapa itu? 2/100 per, terus dia 2/100%. 2/100% berarti ini berapa? 2/100 kali 1/100. Itu dia konsepnya. Jadi berapa di bawah? 2/100.
Berapa nih? 2 per berapa nolnya tuh semua? 100 kali 100 berapa? 10, 4 tuh 2, 3, 4. Ya kan? Jadi ini sama dengan, inilah nih, sama dengan, jadi 4 angka di belakang koma, ya kan? 0,0,0002. Itulah yang dikalikan dengan 250. Jadi kalau kita enaknya pakai desain coret-coret, ya ini ditulis semuanya. Jadi kelihatan itu ini apa? Kelihatan semua angkanya biar nggak salah. Jadi jawabannya adalah 0,05 gram. Ya, ada yang masih bingung di sini? Bisa ya? Latihan lagi, nanti dikerjakan lagi nih sendiri. Oke, terus lainnya lagi apa kasusnya yang ada di kita temukan di dalam sediaan-sediaan farmasi itu? Itu pernyataan persentase dalam persyaratan di farmakope. Udah dibuka sekarang? Kemarin suruh buka ISO, MIMS, farmakopenya juga dibaca tuh, farmakopenya juga read through gitu ya, apa yang tercantum. Itu selalu ada pernyataan persentase untuk sediaan monografi sediaan dalam farmakope, monografi sediaan farmasi. Ya contohnya kalau yang di sini ya di depan layar kalian ini ada polymyxin B untuk injeksi. Jadi disebutkan bentuk sediaannya, injeksi polymyxin, tablet paracetamol, tablet piroxicam, apa sirup simetidin, sirup antasida, sirup ALOH3, MKOH3. Jadi semua yang ada nama-nama sediaannya itu kalau kalian lihat di farmakope itu persyaratannya adalah tentang sesuatu yang menyangkut nih, mencantumkan persen. Apa pernyataannya nih ya, ini saya kutip asli dari farmakope 6. Ini dari farmakope 6. Polymyxin B untuk injeksi mengandung polymyxin B sulfat. Jadi sediaan injeksi itu ya mengandung polymyxin B sulfat yang setara dengan polymyxin B. Polymyxin base-nya tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120% dari jumlah yang tertera pada etiket. Tuh contoh pertama ya. Ini ada kalau kalian cek, saya nggak ingat nih halamannya berapa, tapi kalau kalian search itu ya polymyxin B untuk injeksi, inilah pernyataannya seperti itu. Lalu ada case lain itu untuk tablet piroxicam, menyatakan tablet piroxicam mengandung, jadi tablet piroxicam yang di pasaran yang dibolehkan beredar di Indonesia itu adalah yang mengandung piroxikamnya C15H13N3O piroksikamnya, jadi piroksikam basah, tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Ya, itu ini yang ada di farmakope. Untuk tiap dua zat ini aja contoh ya polymyxin yang satu piroksikam, yang satu injeksi, yang satu tablet menyatakan kalau polymyxin antara 90 sampai 120%. Kalau piroksikam tablet mensyaratkan 90 sampai 110% gitu ya. Jadi nggak sama, nggak selalu kasusnya sama. Oh, saya di farmakope itu kandungan zat obat mesti 90 120 enggak. Itu harus dilihat masing-masingnya di farmakope. Makanya kenapa kalau kalian kerja di formulasi, kerja di peracikan itu harus benar-benar dibuka bukunya asli, bukan dari catatan-catatan orang-orang sebelumnya. Tapi harus dari buku resmi gitu ya. Dalam hal ini farmakope Indonesia. Sekarang apa artinya? Apa artinya? Ini adalah persyaratan kadar dari persyaratan kadar yang harus tercantum, yang harus ada di dalam obat itu, dalam sediaan itu, gitu ya. Jadi zat aktif ini untuk memastikan bahwa obat yang dibeli masyarakat nanti itu adalah mengandung kadar obat yang akan memenuhi dosis yang dibutuhkan, ya kan? Tuh, ya. Bentar nih ada. Bentar ya, bentar.
Eh, sampai sini kira-kira siapa yang tahu bagaimana interpretasi dari, masih ingat nggak? Kayaknya udah pernah ya kita, kayaknya ini kalau nggak salah juga jadi soal kan waktu tekset kemarin, tapi kalau nggak salah banyak yang masih kurang pas gitu. Coba sekarang udah tahu belum? Kira-kira udah kebayang belum? Tadi kita ngomong tentang persentase ya. Coba Sahwani Rizkina, apa itu tadi? Eh, interpretasi dari pernyataan di farmakope ini. Kamu sebagai apoteker harus tahu ini apa maksudnya. Contohnya yang ya yang polimixin B untuk injeksi mengandung polimixin B sulfat setara dengan polimixin B yang tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kamu bisa menjelaskannya pakai contoh. Ya, misalnya di etiketnya itu berapa sih? Ya, Sahwani, Misalnya pada etiketnya itu tertera, suaranya yang keras. misalnya pada etiket itu dia tertera kalau dia polimixin B-nya itu 5% dalam 100 mili. Berarti kan dia 20 gram. Nah, maka polimixin B yang terkandung pada injeksi ini tidak boleh kurang dari 90%-nya 20 gram dan tidak boleh lebih dari Berapa itu 9? Jadi berapa kesimpulannya rentangnya yang diperbolehkan dari hasil penentuan kadar? Berapa jadinya? Berapa 90% dari berapa? Tadi 5%. Berapa dan berapa sampai 120% dari 5% itu berapa? Berapa Sahwani? kan kalau 100%-nya, kalau 5%-nya tadi 20 gram, Bu. Maka 90%-nya itu 18 gram dan 120%-nya itu 24 gram. Maka kadar polimixin B-nya itu tidak boleh kurang dari 18 gram dan 24 gram. Oke, terima kasih. Ada jawaban lain atau ada pendapat lain yang teman-teman yang lain? Nadia? Nadia Fisya? Hmm? Ya, ini perhatikan ya, ini polimixin B sulfat dengan polimixin B tidak kurang dari 90%. Itu harus dilihat lagi, tadi 5%-nya itu tadi polimixin B atau polimixin B sulfat di etiketnya. Itu ya, lihat ya, karena ini nanti yang akan kita diskusikan nanti di akhir ya, yang ekivalensi. Ya, karena aktifnya sebagai polimixin B, tapi karena ini mau dibuat injeksi, di mana polimixin B ini dalam bentuk base-nya itu kurang larut dalam air, maka dibuatlah bentuk garam sulfatnya, ya kan? Jadi sebenarnya yang kita formulasi itu yang dimasukkan polimixin B sulfat, tapi perhitungan dosis, penghitungan kadar itu harus berdasarkan gugus aktif farmakologinya, itu yang nanti ya, yang di topik di ekivalensi. Tapi cara perhitungan ini tadi Mia itu misalnya angka mungkin sih kalau polimixin nggak persen ya atau persen. Itu perhitungannya itu ya, atau ya. Jadi sampai 120% dari jumlah yang tertera pada etiket. Jadi apapun yang ada di etiket. Jadi kalau nanti kita ngecek quality control itu ini kegunaannya itu di situ nih ya sebagai quality controlnya. Kontrol kualitas dari sediaan yang kita buat dan harus memenuhi persyaratan farmakope ini. Oke? Lalu kemudian yang tablet piroxicam kurang lebih hampir sama ya. Ini kalau piroxicam dalam bentuk piroxicam karena dia dalam bentuk tablet gitu ya, nggak ada masalah dengan pelarutan, dia biasanya dipakai base-nya. Atau misalnya ada juga kalau walaupun tablet nggak masalah kelarutan, tapi nanti terkait dengan untuk absorpsinya, untuk bisa juga untuk stabilitas, kadang dipakai juga piroxicam zat aktif dalam bentuk juga garam sulfat atau esternya dan sebagainya gitu ya untuk memperbaiki profil absorpsi, profil farmakokinetika dan sebagainya. Ini 90 sampai 110% tetap kita kalikan. Ini penggunaannya biasanya di QC ya untuk kontrol kualitas itu untuk kita mengetahui berapa sih ini yang diperbolehkan oleh Badan POM dalam sediaan yang akan diedarkan ini gitu. Ya, oke. Itu satu penggunaannya. Jadi ini untuk resume tentang perhitungan
konsentrasi ini ada di buku itu ya. Kalau misalnya dalam dalam cairan dari persen V per V mencari berapa sih mililiter komponen yang ditanya, entah itu zat aktifnya atau yang lainnya dan seterusnya ya. Nah, untuk tugas kalian nanti dikumpulkan minggu depan, ini ada yang di buku itu coba kerjakan sendiri sama di tangan ya, ditulis tangan. Case 6162 itu di chapter yang 6. Ya, ada di situ kan ya kasus problem. Itu ada 2 soal, itu lihat di bukunya masing-masing gitu ya. Di chapter 6. Oke, kita lanjut dulu ke rasio kekuatan. Tadi konsentrasi clear ya? Paham semuanya? Latihan. Yang penting itu teliti. Kalau tahu mungkin kalian udah pernah tahu ini ya, tapi kadang-kadang ketelitian kurang. Itu makanya harus jelas-jelas, bikin tulisan yang jelas gitu. Nah, sekarang rasio kekuatan. Kenapa nggak pakai konsentrasi aja kayak tadi persen gitu ya? Atau kenapa harus rasio? Rasio itu satu bagian per berapa bagian. Kadang-kadang kita menandainya pakai garis bawah gini atau juga kadang-kadang adalah titik 2 gitu ya. Jadi ini biasanya banyak digunakan untuk menyatakan konsentrasi pada larutan-larutan lemah, weak solution dalam sekian gitu ya. Asam lemah, basa lemah itu biasanya per ini 1:20 atau misalnya ya di lab-lab mikrobiologi itu sering ya kalian membuat ininya bakteri dalam banding membuat larutan mediumnya ataupun juga membuat konsentrasi dari inokulumnya. Jadi balik lagi ke dasar tadi, persentase adalah bagian per 100, jadi per 100 gitu ya. Jadi contohnya nih, kayak contohnya 5% itu berarti 5 bagian per 100 kan. Nah, jadi kita sebenarnya udah selesai rasionya 5/100 ya. Tapi secara default kita harus menulis rasio dalam bentuk pembagiannya yang terendah. Ya, 5/100 masih bisa dibagi 20, bagi 5 kan. 5 bagi 5, 1, yang masih bulat ya, angka bulat itu jadi 100 dibagi 5 juga 20. Jadi yang kita tuliskan itu adalah 1/20-nya. Ya, itu default aturan secara umum. 5/100 ya rasio, tapi untuk kita nyatakan misalnya dalam kemasan ataupun dalam prosedur itu kita buat dalam secara umum di satuan yang terkecil. Oke. Jadi kalau misalnya rasio kekuatan 1/1000 itu bisa 1 gram solut dalam 100 mili kalau itu larutannya adalah sediaan cair. Untuk padatan dalam cairan tadi hampir sama kayak persen. Atau kalau persentase tadi ya, persentase nggak ada embel-embel B per V, V per V itu aturannya. Ini kalau rasio angka aja, apalagi kalau rasio jarang, nggak ada lagi satuan dibelakangkan. Nah itu kalau apa artinya, apa dia gram per mililiter atau mililiter per mililiter atau gram per gram ya tergantung dari konstituen dan cairannya dan pembawanya. Oke. Jadi kayak ini tadi ya, menjadi soal 0,02% dalam rasio kekuatan. Berapa akhirnya tadi? Yaitu 1/5000. Siapa yang punya jawaban lain dari ini? Dengan 0,02% tadi ya, seperti yang sudah saya tuliskan tadi, 0, berarti 2/100, 2/1000. Itu masih lalu dibagi lagi satuan terkecilnya jadi 1/5000 yang dicantumkan rasio kekuatannya ya. Oke. Nah, ini pengubahan yang lainnya belum saya 1/100 ya sama 1/200 itu kalau persentasenya 1% dan seterusnya. Oke. Oh ya, ini ya. Nah, lagi rasio kekuatan kadang juga kita kayak tadi ya untuk pengenceran dextrosa pakai dextrosa 5% dan sebagainya. Dan kadang kita biasanya pengenceran mungkin di praktikum steril ya ini ya. Itu biasanya kita mengubah dari gram
kayak tadi 0,09%, tapi buat dia dilarutkan di dalam sekian miligram per mililiter gitu ya. Nah, itu juga harus tahu. Coba ini seperti contoh di sini yang paling basic dulu ya, kita latihan 4% W per V ubah ke miligram per mililiter. Jadi mengubah satuan persen W per V ke miligram per mililiter. Gampang. Ya, ya nggak? 4% berarti 4 gram per 100 mili. Nah, sekarang tugasnya miligram per mililiter. Paling gampang ya diubah dulu 4 gram per 100 mili, yang gramnya ke miligram. Gram ke miligram berapa? Itu konversi satuan ya. Berarti dikali gram ke miligram kali 1000, maka 4000. Masih ingat tangga ini? Tangga satuan, ya kan? Urutannya masih ingat nggak? Dari tengah, gram, miligram, dan seterusnya. Setiap tangganya 10 gitu ya. Nah, gram ke miligram itu jarak ada 3 tangga itu setiap tangga itu 10, ada 3 tangga berarti dia 1000. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3. Jadi kali 1000 gram ke miligram. Jadi 4000 miligram per 100 mili. Ini yang kita tulis? Enggak, tapi harus dalam bentuk yang terkecilnya per mili, bukan per 100 mili yang ditanyakan, tapi per mili. Maka artinya apa? Di bawah ini dibagi, ini berarti dibagi 100, yang di bawah biar dia jadi 1 mili per 1 mili, gitu ya. Ini per mili ini artinya per mili ini artinya itu adalah per 1 mili. Ya kan? Berarti dari per 100 mili biar jadi per 1 mili, gimana? 100 dibagi 100, kan sama dengan 1 kan? Jadi biar sama, biar tetap ekivalen fraksi ini, maka di atas pun harus dibagi 100. Jadi 4000 dibagi 100, hilang nolnya 2, jadi tinggal 1, jadi 40 miligram per mili. Jadi miligram per mili itu artinya adalah miligram per 1 mili. Jadi di bawah itu denominatornya harus 1 mili. Ya, paham ya? Jadi jangan tur. Jadi paling gampang untuk mencegah kesalahan yaitu harus kalian tulis seperti ini, komplit dengan satuannya, angkanya ditulis jelas gitu ya. Nolnya pun juga jangan setengah hati gitu. Kadang-kadang suka nggak kelihatan tuh kalau udah buru-buru rugi kan apa gitu ya, Pak. Nah itu ya 4% W per V itu jadi sama dengan 40 mg per mili. Jadi harus pada satuan yang paling kecilnya 1 mili. Oke? Ya. Aja ya kita ya di sini dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Tadi persen, sekarang rasio. Rasio W per V, 1:10.000. W per V ke miligram per mililiter juga. Sama, kita jabarin dulu. 1 gram per 10.000, ditulis W per V, berarti ini gram, selalunya gram ya, di atas itu W, itu gram. Gram per 10.000 mili, diubahlah gram ini ke miligram, ya kan? Kali 1000, semuanya disatuin ke miligram mililiter, lalu ada ditulis di sini tuh kan 1 miligram per mililiter. 1 miligram per 10 mililiter per 1 milinya berapa? Berarti 0,1 ya, dia desimal di atas 0,1 miligram per mililiter sebenarnya. Tapi ini karena dia mau apa? Biar ini ya sampai yang bulat, angka bulat itu adalah 1 miligram per 10 mililiter. Bisa kayak gitu. Kadang-kadang juga diperlukan seperti itu ya, terutama bila kita mau membuat larutan. Lalu misalnya ada kasus lain itu mengubah kekuatan sediaan dari gram per liter menjadi miligram per mililiter. Prinsipnya jadinya yang kalian harus pegang itu adalah bahwa tulis semua komplit angkanya sampai satuannya gitu ya. Jadi nanti kelihatan di mana salahnya kalau salah. Yang biasanya suka
salah atau ya nggak tahu karena grogi atau apa, mengubah dari satuan gram ke miligram, ya kan? Kadang-kadang 100, kadang-kadang 1000, belum lagi nanti misalnya kuadrat, nah itu jadi berapa nih kalinya 1000, gitu ya. Nih jadinya kalau ini 1 gram per 250 mili diubah jadi miligram per mililiter, ya ubah semua jadi miligram dulu per mililiter, jadi 4 miligram per mililiter. Ini kalau di sidang skripsi sering juga ditanya ini nih. Karena kadang-kadang suka salah waktu bikin larutan-larutan pengencer dari larutan induk baku. Yang hitung konsentrasi, terutama tuh yang herbal-herbal tuh, yang dia ngambil ekstrak sekian, %, nanti ujinya misalnya pas lagi apa tuh uji antioksidannya kan biasanya tuh dalam ppm kalian bikin 1/1000. Terus nanti bikin konsentrasi waktu bikin sediaannya itu persen. Nah, itu suka biasanya juga ngaco-ngaco pas ngitung-ngitungan jalan. Makanya itu harus tulis kayak gini ya, prinsipnya ini harus kalian tulis. Ya harus sabar. Sabar itu ya dijabanin gitu kan, prosesnya itu diikuti gitu prosedurnya. Itu ya, sabar sambil berusaha. Gitu deh. Dan yang lain-lain lagi, salah satu rasio kekuatan ini bisa miligram persen, ppm nih, ppb, terutama untuk zat aktif yang poten ya. Kayak tadi saya bilang barusan itu siapa namanya, antioksidan biasanya sering dibuat dan untuk ppm. ppm itu apa artinya? Part per million. Million itu per sejuta. Jadi 5 ppm di sini 5 bagian per sejuta bagian. Kalau parts per billion dalam per triliun, billion itu berarti berapa? 6. Kalau million angkanya 6, billion berapa? 9 apa 12? Berapa Ricky? Kalau per billion? Berapa? 9 ya per billion. Lalu kemudian ada lagi juga masalah untuk menyatakan kekuatan sediaan itu dalam bentuk potensi. Itu biasanya untuk produk-produk seperti antibiotik, beberapa antibiotik gitu ya. Beberapa antibiotik, lalu juga produk endokrin, vitamin, bioteknologi, biologi seperti vaksin itu dinyatakan dalam unit aktivitasnya. Ya, karena dia berdasarkan dia diuji aktivitasnya itu harus menunjukkan aktivitas sekian. Atau dalam mikrogram per miligram maupun juga satuan WHO International Units. Itu hampir sama juga perhitungannya, prinsipnya ya. Apa yang diminta units of given per weight volume itu harus ekuivalen dengan unit activity yang mau kita buat, yang kita mau ambil dan sebagainya per bobot ataupun per volume. Sama prinsipnya bentuk satuannya ya. Nah, coba sekarang nih kerjain yang ini. Berapa mililiter dari sediaan insulin U100 yang harus digunakan untuk memperoleh 40 unit dalam sediaan itu 40 unit insulin. Diketahui bahwa sediaan U100 insulin ini mengandung 100 unit per mililiter. Nah, aja ya prinsipnya ya. Jadi kita punya berapa nih tadi? 100 unit per mililiter. Berarti kita mau berapa ini? 40 unit kan? 40 unit. Terus yang kita lagi dari 100 unit ini per 1 mili dan kemudian yang ditanya itu berapa di dalam yang 40 apa sediaan tadi ya. Jadi itu ada 0,4 mili. Untuk mendapatkan atau paling gampangnya mau dapat berapa? 40 unit. 40 unit dari berapa? Dari sediaan yang 100 unit per mililiter. Jadi 40 unit dari sediaan yang 100 unit per mili. Ya, 100 unit per mililiter ya. Jadi 40 unit kali 1 per 1 mililiter per 100 unit. Atau gampangnya kalau saya nyari yang mau dicari berapa? 40 unit dari sediaan yang berapa? 100 unit ya kan. Jadi per 100 kali 1 mili per ini. Jadi dapat 0,4 mili itu yang diambil dari sediaan yang diambil dari sediaan 100 unit mili ini ambil tadi berapa 0,4 mili maka nanti kita akan dapat 40 unit insulin di dalamnya. Dan ini untuk tugas potensi coba kerjakan yang case point di
91 ya di chapter 9 buku kalian itu. Oke, sama tulis di tangan. Lalu kemudian tentang ekivalensi. Nah, ekivalensi ini kaitannya nanti urusannya itu dengan bobot atom, bobot molekul BM. Bobot atom itu bobotnya atom yang ini harus balik lagi ke kimia, kalian lihat lagi ya, bobot atom suatu elemen, misalnya kayak oksigen, yaitu rasio bobot atomnya terhadap bobot atom suatu elemen standar. Kayak misalnya oksigen berapa sekarang? 16 ya kan, kalau C 12, nah itu bobot atom. Ini kalau kimia mungkin udah pernah kalian kerjakan dulu waktu pas praktikum kimia, misalnya menghitung persentase komposisi dari anhidrous dextrose. Jadi dextrose itu tadi ya kita di depan ada soal dextrose 5%, itu mus molekulnya C6H12O6. Jadi dihitung masing-masing ini C itu berapa, hanya berapa persentasenya. Maka kita harus tahu jumlah atomnya ada 6, lalu bobot atomnya dikalikan dengan bobot atomnya. Itu harus lihat ini ya, berkala, susun berkala. Itu 12, ada 72,6 dari bobot. Dan seterusnya, lalu kemudian kita buat persentasenya dari D72,6 ini totalnya 180, dan yang kita mau cari itu dia berapa persennya ya, per 100, maka dapat 40% karbon dan seterusnya. Ya, ini sering untuk menganalisis ya kadar atau mengidentifikasi suatu, mungkin kalau kita farmasi apa, dari bahan-bahan alam. Ya kan? Nah, ini kalau dicek harus balik lagi ke 100 dari semua yang tadi itu kan, 40% itu. Nah, yang juga mungkin sering misalnya ini untuk sediaan radiofarmasi gitu ya, litium karbonat, kita harus menghitung dosisnya itu, dosis radiofarmasi itu untuk Roentgen itu harus tertentu kan, maka kita harus tahu kadar litiumnya di dalam sediaan tersebut, sediaan nutrisi. Maka kita harus tahu ya rumus ininya nih, rumus molekulnya Li2CO3, lalu harus tahu apa lagi? Bobot atom dari litium, dari C, dari O gitu ya. Nah, itu maka kita akan bisa menghitung ini, kalau di sini diminta adalah persentase litium di dalam Li2CO3. Ketahui bobot atom litium 7, bobot molekul dari litium karbonat ini 74, maka untuk litium berapa? Litium ada 2 atomnya, berarti 2 kali 7, ini 74 BM-nya, BM semua molekulnya, sama dengan ekivalensinya 100% per ini bobot litium yang dicari. Ya kan? Dalam persen, maka dapat 18,9% litium di dalam molekul litium karbonat ini. Ya, saya ikuti ya. Sama juga nih, kadang-kadang di dosis obat kita ferrosulfat. Ferrosulfat itu untuk bentuk larutan harus dalam bentuk ada bentuk hidrat, ada anhidrat, sediaan besi. Ini dalam sediaan dibuat dari sediaan besi yang 7 hidrat gitu ya, 7H2O per teaspoon dose. Nah, kadang-kadang kita kan diminta kalau di rumah sakit itu diminta untuk ya membuat dosis tertentu gitu kan. Maka ya kita harus tahu nih ya bobot molekulnya ini, lihat di mana, nggak akan ada di resep itu, nggak akan ada di ya dari dokter. Maka farmasi harus tahu nyarinya di mana, nyari bobot molekul ini. Dari mana kita tahu? Gracia. Kita kalau resep dapat resep kayak gini dari dokter, dokternya nggak mungkin kan ngasih BM-nya. Apoteker harus tahu di mana itu Gracia. Tahu bobot molekulnya si FeSO47H2O, karena kita harus ngitung kan, ini berdasarkan elixir 220 mg ferrosulfat, ferrosulfatnya dalam bentuk ferrosulfat 7H2O, maka berapa miligram dari elemental iron, kita mau ngecek gitu kan, seorang ini dia kurangan zat besi apa enggak sih ininya, cukup nggak dosisnya gitu kan. Dari mana tahu bobot molekul FeSO47H2O Gracia atau ya bobot molekul semua senyawa obat
Mana nih, ada nggak Gracia? Halo, Gracia? Iya, Bu. Di mana kamu bisa tahu BM eh, senyawa obat? Contohnya FeS47H2O ini. BM bobot molekul, tahu yang kita omongin, molecular weight bahasa Inggrisnya nih. Dari mana? Data BM ada di mana, Gracia? Sumbernya itu bisa didapatkan dari standar IUPAC. Dari apa? Standar IUPAC, Bu. Dari standar IUPAC. Standar IUPAC itu apa? Di mana itu dapatnya? Di mana kita lihatnya? Kalau kamu sekarang di apotek ini atau di rumah sakit ngecek ini pasien ini cukup nggak sih dapat zat besi? Kalau kita ngasih sediaan zat besi, yang kita hitung adalah elemental iron-nya, jadi Fe-nya saja, ya kan? Kita tahu sediaan yang diberikan itu adalah 220 mg ferrosulfat dalam bentuk FeSO47H2O. Cek Fe, dia ini konsumsinya itu daily intake-nya cukup nggak sih iron-nya? Berarti kamu harus menghitung BM-nya kan, dari BM kan. BM ini semua, Fe-nya cukup apa enggak, kamu harus tahu bobot atomnya Fe dan bobot molekul. Tapi kan nggak ada tuh di resep dokter ataupun juga mungkin ya di dengan sehari-hari di rumah sakit. Di mana apoteker kalau mau cari bobot molekulnya, data bobot molekul? Bisa dilihat dari tabel SPM. Yang praktis-praktis saja lah, Gracia. Apa yang kamu pakai sehari-hari? Predik tabel, Bu. Ah, Tabel periodik. periodik, tabel periodik. Tabel periodik bukannya atom aja, semua Fe. Itu Fe-nya aja. Bobot molekulnya FeSO4 7H2O ada di tabel periodik. Kamu mana buka buku-buku farmasi standar apa? Punya di rumah? Farmakope punya? Punya nggak, Gracia? Udah pernah dibuka, dibaca, dilihat? Udah. Ada nggak FeSO4 7H2O di farmakope? Gini, kalau kamu nggak punya hard copy, kamu punyanya apa? Hard copy atau soft copy atau e-booknya? E-farmakope. Iya, ada. Oke, pakai itu gimana caranya? Udah bisa pakai e-book, e-farmakope. Kalau kamu mencari sekarang data ferrosulfat 7H2O, bisa cepet 30 detik. Hah? Ada. Iya. Berapa? Terus bisa ya pakai farmakope baik hard copy maupun yang soft copy. Berapa? Kalau ada? Berapa di farmakope kamu? Berapa, Gracia? 399,8. Farmakope berapa? FeSO47H2O? Berarti salah nih ya, saya ngutip yang di layar ini ya, 278. Atau yang mana yang salah? Cek lagi ya. Belajar ya, pakai farmakope ya. Kan kemarin kita janjinya nanti kalau praktikum peracikan harus sudah bisa pandai buka itu semua. Farmakope, ISO, MIMS, dan sebagainya. Ya. Kalau nggak salah mah, itu mah 278. Ini kan, itu bobot molekulnya semua. FeSO4 7H2O yang 7, 7 hidrat. Ya kan? Berarti kalau kita menghitung Fe-nya, berarti ya udah ini tadi berapa? Molekulernya ini 278 per 56 yang ditanyakan ada di bawah kan. Dari total semuanya adalah 220 mg ferrosulfat yang diberikan. Jadi dia ada 44 ya, dibulatkan 44 mg Fe. Ya, bantu ya. Lalu kalau ekuivalen secara kimia ini tadi ya, jadi misalnya ada sediaan kosmetik kalium karbonat, terus tapi kemudian yang dipakai adalah 85% sediaan KOH yang ada.
Sekarang yang kadarnya dia terhadap K-nya, ya kan? Maka punya K2CO3, terus kemudian yang mau dibuat yang ada kita KOH, berarti harus sama ekivalensinya si K ini dari baik kita ngambil dari potasium karbonat maupun ngambilnya dari kalium hidroksida, ya. Bisa diikutin lihatnya ini itu contoh satu. Terus kemudian lagi yang kait dengan ekivalensi gugus aktif obat seperti ini tadi yang saya bilang ya. Kalau tadi polymyxin nih, tapi ini contoh di sini ya agak berbeda, eritromisin laktobionat. Jadi kalau bisa kelihatan di sediaannya itu akan ditulis lengkap kan eritromisin laktobionat for injeksi. Jadi injeksinya itu isinya larutan eritromisin laktobionat kompleks dengan laktobionat. Pernyataan dosisnya gimana? Dia dinyatakan eritromisin activity-nya 500 mg. Itu eritromisin laktobionat yang terkandung dalam sediaan ini itu setara dengan aktivitas eritromisin 500 mg. Ini dosis kita ya. Dan itu jadi dasar bagi apoteker bila ingin kemudian menghitung dosis pemakaian dan seterusnya. Dan biasanya dicantumkan juga itu harus komplit juga dan jelas itu bahwa its vial itu mengandung 500 mg of eritromisin yang ekivalen dengan 4. Jadi eritromisin laktobionatnya itu 744 mg sebenarnya gitu ya. Dan itu setara dengan aktivitas eritromisin 500 mg. Untuk dalam farmakoterapi yang kita perlukan ini bahwa dosisnya itu memenuhi syarat ya. Jadi maka kita harus tahu juga kalau nggak dicantumkan sini kita harus bisa ngitung sendiri. Maka itu harus tahu bobot molekul, bobot atomnya, dan juga harus tahu di mana nyarinya kan itu yang penting kan. Nggak mungkin ngapalin. Jadi kalian itu dalam pekerjaan kalian itu nggak ngapalin, tapi kalian harus pakai buku. Untuk kuliah juga sekarang pas belajar pakai bukunya, baca bukunya, ya, oke? Dilihat, jadi tahu. Nggak mungkin kan ngapalin semua bobot molekul dari semua garam-garam dari obat-obat ini, belum lagi nanti yang lebih kompleks yang lain kan gitu. Jadi makanya harus tahu pustakanya itu apa, database yang harus dipakai itu apa bukunya, oke? Dan seterusnya itu dicantumkan ya. Jadi tadi saya bilang bisa zat aktif obat dinyatakan dalam konsentrasi dan juga bahan tambahannya dan yang lainnya kayak di sini asam laktobionatnya. Oke, ini contoh-contoh obat yang punya gugus aktif dan kemudian ekivalensinya dan seterusnya. Dalam peracikan kita bisa pakai rumus ini atau simpelnya ada di buku ini ya. Drug itu gugus obat per bobot molekul seluruhnya. Itu vaksin. Dan saya contohnya bisa ada ini bab yang 20 ya, ekivalensi ini. Di situ di judul babnya itu perhitungan gugus aktif obat atau calculation of drug moiety. Dan tugas satu lagi itu di bab 20, itu di tugas case 21, itu kalian kerjakan ya, tulis nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum ya, mudah-mudahan ini ya, paham ya. Kalau masih, tadi apa sih, kok kayaknya cepet banget, bisa diulangi lagi. Itu semua ada di buku yang udah saya upload di learning ya, tuh referensi kalian salah satunya itu yang Ansel. Oke, ya Bu, pakai buku Ansel yang ini ya bisa kalian langsung poin aja gitu kan. Chapter 6 presentasi tadi konsentrasi kan. Sini ada semua di situ. Ya, dari situ tugas kalian di situ yang case 61. Terima kasih. Ini ya, yang belakang. Ini dikerjakan, tulis dulu, kerjakan dulu masing-masing gitu ya, ditulis yang jelas jalannya, prosedurnya semua, tulis tangan, lalu kemudian diupload nanti ya saya buat linknya lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ini udah mau pada Jumatan kali ya, yang
Dan di buku itu bab 6, 9, 12 selain tadi yang tugas yang harus mengerjakan di belakang di tiap akhir materi itu ada soal-soal kan ya, itu kerjakannya. Dikerjakan beneran dikerjakan dilatihanin gitu. Ya. Nanti nggak tahu kapan nanti ketemu lagi case seperti itu. Pengalaman saya dulu pernah seleksi masuk industri farmasi itu masuk yang ujian sebelum wawancara itu semua ngerjain semua segala hitung-hitungan yang biasa di QC, biasa di lab. Gitu ya. Jadi sekarang kalian sedang berhadapan dengan itu belajar dimanfaatkan, dipakai, dikerjakan soalnya. Oke? Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini, sampai ketemu lagi nanti di praktikum maupun di kuliah pertemuan minggu depan ya. Tugasnya dicek-cek nanti learning-nya dikumpulkan maksimal sehari sebelum jadwal kita minggu depan. Minggu depan kalian masih online ini ya. Kita tetap di hari Jumat ini, Jumat jam 10 barengan bertiga 3 kelas. Berarti 10 berarti maksimal kalian kumpulkan hari Kamis ya. Kamis sore jam 6. Jadi saya sempat untuk periksa dulu malam sebelumnya. Oke? Sampai di sini dulu. Sehat-sehat kalian, tetap semangat, sabar belajarnya dan mengahlikan diri ya kan ya, meningkatkan kompetensi kalian menjelang ya nanti kalian lulus sarjana farmasi maupun apoteker. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Bu. siang, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. izin live. Oke, sukses semuanya.